Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadzah dalam pembelajaran daring IPA kelas 6 tema 7. Masih selalu semangat ya teman-teman ya, kali ini masih dalam KD titik 2 sama dengan tema yang ke-6, yaitu menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, masuk dalam pengertian pubertas ya. Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa pubertas terjadi pada masa remaja. Nah, berarti masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pubertas pada perempuan biasanya terjadi pada usia 9 sampai 15 tahun. Sedangkan pubertas pada laki-laki biasanya terjadi pada usia 11 sampai 16 tahun. Jadi kesimpulannya, pubertas pada perempuan itu terjadi lebih awal dibandingkan pubertas pada laki-laki. Nah, berikut ciri-ciri masa pubertas dibagi menjadi ciri-ciri sekunder atau perubahan sekunder dan perubahan yang primer. Perubahan sekunder pada laki-laki. Pertama, otot-otot tubuh berkembang lebih besar dan menonjol. Ya, jadi ototnya berkembang. Yang kedua, wajah mulai berminyak, kadang mulai muncul jerawat di wajah. Nah, ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Mengapa pada masa pubertas muncul jerawat pada wajah? Karena pada masa itu kelenjar minyak yang keluar dari tubuh kita itu lebih banyak ya dibandingkan pada masa kita masih kecil ataupun nanti kita sudah dewasa. Nah, yang ketiga, mulai tumbuh kumis atau jambang di atas bibir ya. Tumbuh kumis, nanti akan juga tumbuh yang namanya jenggot. Nah, kemudian yang keempat, leher tumbuh jakun yang disertai dengan membesarnya suara. Jadi jakun itu tumbuh di leher itu jadi kayak benjolan. Itu hanya terjadi pada laki-laki. Kemudian suaranya berubah menjadi membesar. Yang tadinya suaranya kayak kecil, kayak imut-imut gitu, berubah suaranya menjadi besar. Nah, perubahan suara juga terjadi pada perempuan, hanya bedanya kalau perempuan suaranya berubah jadi melengking ya, jadi lebih kecil, lebih tinggi suaranya. Kemudian yang kelima, bahu sudah mulai melebar, bahunya melebar jadi terlihat lebih gagah. Kemudian yang keenam, dadanya membidang ya, dada membidang. Kemudian yang terakhir, tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, sama seperti perempuan. Hanya bedanya perempuan tidak tumbuh kumis ataupun jenggot. Nah, sekarang perubahan sekunder pada perempuan. Yang pertama, payudara membesar ya, payudara di bagian dada. Kalau tadi laki-laki dadanya membidang, sekarang yang perempuan bagian payudara membesar ya. Karena itu sebagai aset nanti kita sebagai seorang ibu yang akan menyimpan ASI ya, atau air susu ibu. Kemudian yang B atau kedua, pinggulnya mulai melebar. Nah, biasanya pada anak perempuan jika terjadi seperti ini nanti kayak kaget ya. Nah, nanti bisa teman-teman diskusikan dengan orang tua, terutama diskusikan kepada ibu ya. Aduh ibu, ini kok aku jadi berubah seperti ini. Nah, teman-teman perempuan, kalian semua harus bisa membuka diri kepada ibu kalian.
Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu. Ya. Kemudian yang keempat, kulitnya berubah menjadi halus. Senang ya perempuan ya. Nanti kalian masuk masa pubertas, maka kulit kalian menjadi lebih halus. Kemudian yang kelima, mulai muncul jerawat di wajah, ya tadi sama kayak laki-laki. Yang keenam, suaranya melengking. Kemudian perubahan yang primer. Perubahan primer pada laki-laki yaitu mulai produksinya sperma atau sel kelamin jantan, ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, biasanya ini jarang disadari oleh seorang laki-laki ketika terjadi mimpi basah. Padahal ketika mimpi basah tersebut terjadilah atau keluarlah yang namanya sperma atau sel kelamin jantan. Nah, sedangkan pada perempuan yaitu mulai produksinya sel telur atau ovum. Nah, kondisi ini ditandai dengan adanya atau terjadinya menstruasi. Nah, ketika laki-laki dan perempuan sudah ada tanda-tanda pubertas seperti ini, terutama pada perubahan yang primer, maka teman-teman semua harus lebih menjaga kesehatan, terutama kesehatan alat-alat reproduksi kalian ya. Nah, berikut bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi ataupun menjaga kesehatan kita secara umum ketika sedang masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi pada seorang perempuan yang sedang terjadi menstruasi ya. Ini merupakan salah satu ciri ya, ciri-ciri seorang perempuan yang masuk dalam masa pubertas. Nah, bagaimana sih cara menjaga organ reproduksinya supaya tetap terjaga dengan bersih dan sehat? Yang pertama, memakai pembalut yang lembut dan bebas kuman. Nah, makanya di sini ketika kalian masuk dalam masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan, sangat dianjurkan kalian itu sharing atau bercerita kepada kedua orang tua kalian. Yang laki-laki kepada ayahnya, yang perempuan kepada ibunya. Nah, di sini yang pertama, memakai pembalut yang lembut. Tanya kepada ibu, "Bu, pembalut yang bagus sih apa ya?" Nah, nanti akan dipilihkan sama ibu kalian. Kemudian yang kedua, sering mengganti pembalut agar tidak lembab. Ya, betul sekali. Misalkan teman-teman berangkat ke sekolah tuh, pulang jam 2 atau pulang jam 3. Minimal bawalah 2 pembalut untuk mengganti. Yang ketiga, memakai celana dalam yang berbahan mudah menyerap keringat. Nah, di sini nih penting sekali. Jadi, ketika kita memilih celana dalam, jangan hanya memilih, wah warnanya bagus nih, wah ini motifnya bagus nih. Tapi yang paling penting adalah bahan yang digunakan itu menyerap keringat atau tidak. Kemudian yang keempat, nah, bagi kalian seorang perempuan, ketika buang air kecil, maka cara membersihkannya adalah dilakukan dari arah depan menuju ke belakang, dari depan menuju ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak akan masuk ke dalam organ reproduksi kalian. Dan yang terakhir itu kita harus rajin mandi. Ya, udah diketahui bahwa mandi itu ya maksimal 2 kali sehari atau 3 kali ya boleh. Mungkin kondisinya lagi panas banget atau kita habis kotor-kotoran, main kotor-kotoran, mandi lagi boleh ya, minimal 2 kali sehari. Lanjut. Nah, menjaga kebersihan organ reproduksi pada seorang laki-laki. Nah, pada laki-laki tadi sudah dijelaskan, yaitu salah satu cirinya adalah akan menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan. Nah, di sini teman-teman ya,
yang sudah memasuki masa pubertas itu sangat dianjurkan untuk melakukan khitan atau sunat. Ya, selain ini untuk menjaga kesehatan, ini merupakan anjuran bagi kita, ya, bagi kalian kaum laki-laki sebagai seorang muslim, yaitu dihitan atau disunat. Jadi di situ untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular. Ya, selain itu ya pasti untuk menjaga kebersihan, ya. Selain itu untuk menjaga kebersihan, kita harus rajin mandi, jangan malas-malas untuk mandi. Nah, selanjutnya cara menjaga kebersihan diri saat pubertas. Nah, ini menjaga kebersihan secara umum. Yang pertama tadi sama, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore itu minimal, ya. Yang kedua, jangan memakai pakaian yang terlalu ketat. Ya, tujuannya apa? Iya, karena ketika kita sudah memasuki masa pubertas, maka keringat-keringat kita itu akan lebih banyak. Selain keringat kita lebih banyak, juga keringatnya akan baunya berbeda ketika kita masih masa anak-anak. Ya, selain itu supaya tubuh kita itu mudah bergerak, ya. Mudah bergerak, keringat-keringatnya itu juga mudah keluar. Nah, yang ketiga, rajin untuk mencuci muka, ya, karena pada masa pubertas ini produksi minyak itu sangat banyak. Jadi sering cuci muka supaya jerawat yang muncul itu tidak terlalu banyak. Yang keempat atau terakhir yaitu mencuci alat kelamin atau alat reproduksi dengan bersih setelah buang air kecil. Ya, itulah ciri-ciri pubertas dan juga bagaimana cara teman-teman menjaga kebersihan reproduksi kalian atau menjaga kebersihan diri kalian pada saat kalian mengalami masa pubertas, ya. Sukses ya untuk teman-teman yang sekarang kelas 6 itu sedang mengalami masa pubertas, ya. Tadi harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga alat reproduksi kalian. Kemudian yang paling penting kalian sering membaca buku atau literasi yang lain tentang pubertas, dan yang sangat penting kalian harus membuka diri kepada kedua orang tua kalian, sharing kepada kedua orang tua kalian apa yang sedang kalian alami pada masa pubertas kali ini, ya. Dan yang sangat-sangat penting karena kita sebagai umat muslim, maka kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan meskipun kita belajar dari rumah, ya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.